Perkenalkan, nama saya Elviana, NPM 1941-007 dari kelas 3 MNMD. Halo, perkenalkan nama saya Renita Milena, saya dari jurusan manajemen dari kelas 3 MMND dan NPM saya adalah 1941282. Hai, nama saya Tasya dari Prodi Manajemen kelas 3 MNMD dengan NPM 1941283. Halo guys, perkenalkan nama saya Delvin, NPM saya adalah 1941101. Saya dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Jocelyn dengan NPM 1941075. Information Divigility. Untuk information Divigility yang akan kita berikan kepada konsumen kita akan menyebarkannya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya, atau kita menyebarkan melalui teman ke teman. Kemudian kita akan membuatkan brosur atau iklan yang akan disebarkan juga. Dan di dalam brosur tersebut kita akan mencantumkan informasi terbaru dari kita, yaitu seperti paket hemat yang akan kita adakan, promosi, dan diskon. Consultation Divigility. Untuk consultation Divigility ini kita akan membuatkan kotak saran yang akan berada di dekat kasir atau tempat pengambilan makan. Jadi pada saat membayar atau mengambil makanan tersebut, konsumen dapat langsung melihat kotak saran yang kita buat. Dan dekat kotak saran tersebut kita akan langsung menyediakan kertas kecil dan pena agar memudahkan konsumen untuk menulis saran yang akan diberikan kepada kita. Order taking Divigility. Untuk order taking Divigility ini akan dibuat dengan nomor antrian. Contohnya setelah pemesanan makanan, konsumen akan membayar tagihannya, dan setelah membayar tagihannya kita akan memberikan bon pembelian. Dan dalam bon pembelian ini kita akan langsung mencantumkan nomor antrian. Pada saat pengambilan makanan, konsumen diharapkan untuk menunjukkan bon pembelian kepada staf kita agar tidak terjadinya kesalahan pemesanan makanan. Dan sistem ini dijalankan agar tidak terjadinya melupakan pesanan konsumen dan ketidakadilan. Safekeeping Divigility. Yang pertama itu pada saat konsumen atau pelanggan datang ke tempat kita akan menyapanya terlebih dahulu, seperti kita mengucapkan selamat datang di Divigility. Kemudian Divigility memiliki dua sistem, yaitu take away dan makan di tempat. Apabila konsumen memilih untuk makan di tempat, maka kita akan melayani konsumen sampai dengan mengantarkan makanannya ke meja konsumen tersebut apabila makanannya sudah selesai disajikan. Abstraction di Fetchlikey. Jadi, abstraction di Fetchlikey ini, Fetchlikey akan memberikan member card kepada pelanggan setia Fetchlikey, dan ketika pelanggan tersebut sudah mengumpulkan 10 cap, maka pelanggan tersebut berhak untuk mendapatkan signature salad dari Fetchlikey secara gratis. Dan ketika ada pelanggan yang sedang dine-in atau ingin makan di restoran, maka pada saat transaksi billing, pelayan dari Fetchlikey wajib menanyakan adakah saran dan kritik yang diberikan kepada Fetchlikey. Lalu, kritik dan saran tersebut akan kami catat dan akan kami gunakan sebagai perkembangan Fetchlikey selanjutnya. Safekeeping di Fetchlikey. Jadi, safekeeping di Fetchlikey ini akan berupa ketika ada keluarga yang datang mengunjungi salah satu gerai Fetchlikey dengan membawa gerobak bayi, maka salah satu pelayan wajib menghampiri dan bertanya kepada keluarga tersebut, apakah gerobak bayi yang dibawa oleh keluarga tersebut ingin diganti menjadi baby chair, dan memarkirkan gerobak bayi tersebut di tempat yang sudah disediakan oleh manajemen Fetchlikey sendiri. Lalu ketika pelanggan tersebut ingin mengganti gerobak tersebut menjadi baby chair, maka pelayan wajib mengantarkan baby chair yang sudah disediakan dan memarkirkan gerobak bayi tersebut di tempat yang sudah disediakan juga. Dan ketika pelanggan tersebut ingin pulang, maka pelayan dari Fetchlikey juga wajib mengantarkan kembali gerobak bayi yang dibawakan oleh keluarga tersebut. Oke, jadi saya akan menjelaskan flow of service bagian billing atau penagihan. Jadi perusahaan kami itu menggunakan biaya transaksi dan juga biaya kurir catering. Billing ini termasuk hal yang umum di bisnis, di setiap bisnis. Jika tagihannya tidak lengkap atau tidak akurat atau ada yang kurang, resiko pelanggan kecewa itu akan meningkat. Jika pelanggan sudah kecewa, kesalahan dalam penagihan itu juga dapat memicu kemarahan pelanggan.
Jadi untuk mengurangi resiko tersebut, kami dari perusahaan Vegetarian Likey itu membuat atau menyusun atau merencanakan jadwal untuk penagihan agar tepat waktu. Selain itu juga kami akan meminta feedback dari para pelanggan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Oke, jadi saya mau membahas tentang flower of service bagian payment atau pembayaran. Jadi dalam banyak kasus yang terjadi, tagihan itu mewajibkan untuk para pelanggan untuk melakukan pembayaran. Nah, dalam perusahaan kami, dalam perusahaan Vegetarian Likey, pelanggan itu wajib untuk melakukan pembayaran setelah memesan produk dari kami. Saat melakukan pembayaran, mereka bisa membayar secara tunai ataupun secara card, yaitu secara debit card atau credit card. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, biasanya kami akan memberikan kartu nama dari perusahaan kami dan juga memberikan voucher diskon. Produk dan brand dari Veg Likey. Jadi, apa produk yang kami tawarkan? Produk kami adalah salad sayur. Apa yang membedakan salad sayur kami dari salad sayur di luar sana? Jadi, salad sayur kami menggunakan bahan-bahan berkualitas dan kami menjamin kebersihan dari bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat salad sayur tersebut. Jika salad sayur kami dikenal oleh masyarakat luas serta dicintai dan diminati, maka tidak menutup kemungkinan kami akan mengeluarkan banyak menu-menu dan variasi baru. Jika menu-menu dan variasi baru kami juga dicintai oleh masyarakat dan dikenal, maka brand kami juga akan semakin berkembang dan dicintai oleh masyarakat luas. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai distribusi servis secara online dan tatap muka. Jadi distribusi ini termasuk dalam salah satu aspek penting dalam pemasaran yang memiliki arti sebagai penyaluran hasil produk atau jasa dari produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang-orang yang bekerja di bidang distribusi ini tuh biasanya disebut dengan distributor. Jadi distributor ini tuh nanti memiliki tugas atau fungsi untuk membeli produk dari produsen untuk disalurkan kepada konsumen secara langsung, dan juga untuk mempromosikan produk dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan face to face atau mouth to mouth, secara tatap langsung, secara ketemuan langsung. Tapi dikarenakan sekarang Indonesia mengalami kondisi yang sedang buruk atau sedang mengalami kondisi COVID-19, kedatangan virus COVID-19, jadi kami lebih prepare untuk memasarkan produk kami itu secara online, secara daring atau secara e-commerce gitu. Kalau misalnya secara online itu kami membuat iklan atau memasangkan iklan di media sosial seperti di Instagram, Facebook, dan Twitter. Atau kalau melalui e-commerce kami itu mendaftarkan UMKM kami kepada perusahaan besar seperti Grab atau Gojek. Distributor ini juga memiliki tujuan untuk memastikan produk kami itu sampai kepada konsumen dengan aman dan selamat. Untuk gambar visual permasalahan di sini kami akan membahas tentang persaingan. Untuk usaha yang kami kembangkan ini, kami menyadari bahwa ada beberapa masalah yang kami temui. Salah satunya adalah usaha persaingan. Di dalam usaha persaingan ini tidak akan lepas dari namanya pesaing usaha lain. Salah satu cara kami untuk membangun loyalitas pelanggan terhadap produk kami adalah dengan cara sebagai menjaga kualitas dan cita rasa produk yang kami ciptakan. Untuk gambar visual permasalahan yang kedua adalah modal. Di dalam dunia bisnis, modal menjadi salah satu hal utama di dalam berbisnis. Namun seharusnya modal tidak menjadi masalah utama, karena ketika kita sudah memilih untuk berbisnis, seharusnya kita bisa menanggung resiko dan jangan menyerah karena hanya masalah modal tersebut. Untuk gambar visual permasalahan yang ketiga adalah lokasi. Ketika kita berbisnis semakin bagus, maka kita akan muncul persaing yang. Di sini saya akan menjelaskan bagian diagram activity. Untuk bagian perencanaan ini, maksud dan tujuan kami adalah mengembangkan bisnis ini dengan cara mendorong masyarakat untuk lebih mengarah ke hidup sehat dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun sejak dulu paradigma masyarakat tentang makanan sehat adalah tidak enak.
Tujuan kami adalah mengubah pola pikir tersebut dengan menyajikan makanan yang sehat di masa pandemi ini, namun tetap enak seperti makanan pada umumnya. Untuk itu, kami pun mencoba riset terlebih dahulu dengan mencari info tentang bahan makanan dan pengolahannya. Kami pun juga meneliti kandungan gizi apa saja yang terkandung di dalam produk yang kami buat. Setelah itu, kami pun memasuki tahap branding yang berupa pembuatan logo yang bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang makanan sehat ini. Logo unik yang simpel ini juga mencerminkan dorongan dari kami untuk masyarakat supaya dapat kembali hidup sehat dan mengurangi makanan cepat saji. Kemasan dari makanan kami pun ramah lingkungan, sebagai bukti bahwa kami serius dalam mengubah pola hidup yang sehat dan menjaga kelestarian bumi ini. Memasuki tahapan promosi. Kami berencana untuk mengenalkan produk makanan kami terlebih dahulu kepada lingkaran yang lebih dekat, yaitu kepada teman-teman kami atau keluarga kami melalui sosial media. Itu langkah paling awal yang diiringi dengan promosi di media sosial lainnya, sehingga produk makanan kami dapat tersebar luas informasinya kepada masyarakat. Langkah berikutnya adalah memasang iklan terbayar sebagai promosi di media sosial agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Kemudian langkah promosi terakhir yang kami lakukan adalah memberikan potongan harga untuk pembelian selanjutnya dengan ketentuan konsumen yang harus mengunggah makanan di media sosial dan menandai media sosial kita supaya kita mendapatkan promosi tambahan.